Yang saya hormati Kapendam Kodam 1 Bukit Barisan, yang saya hormati Pak Dandim 0201, Wakil dan Denpom, dan Kasat Reskrim. Rekan media, baik, malam ini kita akan menyampaikan rilis terkait kasus dugaan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang di muka umum dan atau penganiayaan. Yaitu kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Agustus sekitar jam 03.30 pagi, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Petisa Tengah, Kecamatan Medan Petisa, Kota Medan, Sumatera Utara. Di mana pelapor dalam hal ini adalah saudara Irwansyah Siregar, itu 42 tahun, laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan anggota TNI AD. Di mana korbannya yaitu saudara Prada DSK, anggota TNI AD, dan yang berikutnya Prada AS, ya, anggota TNI AD. Adapun kronologis kejadiannya, rekan-rekan sekalian, bahwa pada hari Sabtu, ya, tanggal 3 Agustus sekitar jam 4 sore, ya, saksi bersama 6 orang temannya menuju kafe a priori dan melaksanakan ngopi di daerah tersebut sampai jam 3 pagi. Nah, pada saat jam 3 pagi bergeser mau kembali, mereka teman-teman dari TNI AD itu mampir di tempat angkringan, ya, tepatnya di tempat jualan makanan yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Petisa Tengah, Kecamatan Medan Petisa. Dan di situ mereka memesan makanan minuman, dan tiba-tiba, ya, datang 2 mobil Fortuner putih dan Avanza warna silver, dan datanglah 7 orang laki-laki, ya, dan langsung menemui Pratu AS dan langsung berkata, "Abang yang tadi kan?" Dan dijawab oleh Pratu AS, "Kami nggak tahu apa-apa bang, kami ini aparat TNI." Kemudian laki-laki tersebut berkata, "Kenapa rupanya kalau aparat TNI?" Dan kemudian salah satu laki-laki menggunakan baju hitam yang tidak diketahui namanya langsung mendorong dada Pratu AS dengan kedua tangannya hingga korban tersorong ke belakang, dan diikuti oleh inisial DMS, ya, langsung menumbuk Pratu AS dengan menggunakan tangannya dan mengenai bagian wajah sebelah kiri hingga korban terjatuh dan kaki korban sebelah kiri keselio. Dan teman-teman dari DMS ini anggota salah satu ormas langsung menyerang mereka sehingga terjadilah perlawanan dan terjadilah keributan serta perkelahian yang mengakibatkan Praka AR mengalami luka dan memar pada pipi sebelah kiri, sedangkan Pratu AS mengalami keselio pada kaki kiri dan wajah bengkak. Kemudian orang mendatangi mereka tersebut langsung mundur, ya, teman-teman dari ormas tadi ini langsung mundur bersamaan salah satu korban, ya, salah satu korban Prada DSK terpisah dari teman-temannya, sehingga para pelaku dari ormas tadi mengejar saudara DSK hingga ke jalan Skip, ya, jalan Skip, dan di TKP tersebut, ya, pelaku, ya, inisial TT bersama teman-temannya yang berada diantaranya merupakan anggota geng motor SL, ya, itu melakukan pengeroyokan, ya, pengeroyokan terhadap korban dengan cara meninju, menendang, membacok korban hingga korban tidak berdaya. Dan selang beberapa saat kemudian, ya, datang teman-teman korban yang tadi naik mobil tadi dan langsung mengamankan temannya, ya, dan para pelaku melarikan diri, dan korban dari anggota TNI tadi dibawa ke rumah sakit. Itu yang kita dapat di jalan Skip, ya. Adapun tersangka yang diamankan, ya, ada 2. Yang pertama inisial DHM, laki-laki, 34 tahun, ya, ini wira swasta, ini ketua IPK Ranting Skip, Rangkim Skip, Jalan Orde Baru nomor 50D, Kelurahan Seagul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara. Di mana perannya inisial DHM tadi menjumpai saksi atas nama inisial AS dan berkata, "Abang yang tadi kan?" Dan dijawab saksi, "Kami nggak tahu apa-apa bang, kami ini aparat TNI." Inisial kedua yang bisa kita tangkap kemarin RDS, ya, laki-laki, 35 tahun, agama Islam, tidak bekerja. Ini salah satu anggota IPK, alamat Jalan Nusa Indah, lingkungan 9, Helvetia Tengah, Kota Medan, Sumatera Utara. Di mana perannya ini adalah bersama-sama dengan tersangka inisial DHM tadi yang ketua IPK Ranting Skip, ya, menemui AS dan berkata, "Kenapa rupanya kalau aparat?" Sehingga pelaku DHM langsung meninju saksi AS dan langsung memukul kaki
laki-laki berbadan tegap dengan cara memukul ke bagian dada yang tidak saya ketahui namanya sebanyak 2 kali. Sedangkan untuk tersangka lainnya ya inisial TT ya, sama ini inisial TT mantan ketua geng motor SR, dan inisial MJS dan MIR ada 3 lagi ini dalam status pengejaran dari aparat kita. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kira-kira ada pertanyaan. Sebelumnya mereka ada sempat ketemu atau seperti apa? Nah, ini yang kita lagi lakukan pendalaman. Ya. Lagi? Kalau keterangan dari korban Pak, dari si sipilnya, itu kenapa pada akhirnya melakukan penyerangan Pak? Kalau hasil dari penyelidikan kita. Kenapa? Keterangan dari korban, kenapa pada akhirnya mereka menyerang Ya, inilah yang kita dalami. Apakah sebelumnya terjadi cekcok? Ya, yang pasti pada saat tadi yang saya sampaikan tadi, pada saat tadi teman-teman dari TNI AD nongkrong di angkringan, tiba-tiba datang 2 mobil tadi, ya, Fortuner putih dan Avanza warna silver dengan 7 orang tadi. Apakah para pelaku itu dalam keadaan mabuk atau gimana? Iya, sepertinya dalam keadaan mabuk. Ini masih dalam rumah sakit, kita akan ambil tes urin nantinya untuk mengecek apakah terlibat narkoba atau dalam keadaan mabuk. Untuk satu lagi Pak, korban TNI itu Pak mengalami luka apa Pak? Ya, kalau lukanya ya mungkin nanti luka cukup serius ya, sekarang masih di ICU. Ya, yang pasti tadi rekaman CCTV itu terjadi beberapa kali penganiayaan ya, yaitu bayangkan 1 orang dikeroyok oleh rame-rame tadi ini ya, sampai cara meninju, menendang, membacok ya hingga tidak berdaya. Berarti ini motifnya masih didalami Pak ya? Ya, dalam. Berarti memang puluhan orang itu menyerang Pak? Ya, di kelompok markasnya Ormas tadi di Jalan Skip tadi. Ada airsoft gun juga Pak, katanya diamankan ya? Nah, ini masih kita dalami. Itu Ya. milik dari DM ya? Belum, saya belum tahu. Dari Ya. kedua pelaku apa yang diamankan Pak barang bukti Pak? Barang bukti ini satu pakaian yang digunakan korban, rekaman CCTV ya, yang disita dari saksi ya, ini yang kita amankan sementara ini. Untuk pasal dikenakan Pak? Pasal dikenalkan ya pasal 170 ya, pengeroyokan ya, ayat 2 dan yunto pasal 351 ya. 51 penganiayaan yang mengakibatkan luka cacat. TNI Pak yang menjadi korban penyerangan membacakan ini Pak? Kalau anggota di sini 2 ya, yang parah itu korban Prada DSK ya, yang sekarang telah dirawat di Rumah Sakit Putri Hijau, dan satu lagi korban Prada AS. Untuk kedua pelaku yang ditangkap ini Pak, sudah ditetapkan sebagai tersangka Pak? Sudah tersangka karena berdasarkan dari keterangan saksi dan rekaman CCTV yang kita dapat. Pak, DM itu kan dia ketua IPK. Dia DHM. Nah, dia termasuk geng motor juga Pak atau gimana? Ya, enggak, dia ketua IPK. Oh, Jadi dia yang termasuk geng motor. mantan ketuanya yang inisial TT yang lagi kita lakukan pengejaran. Pak, katanya DHM dikeroyok ya Pak? DHM. Siangnya Pak? Sama? Sama Bapak berdua gitu Pak, sejumlah orang Pak? Nah, ini masih kita dalami ya. Tapi beredar foto-fotonya Pak, dia bawa dulu Pak. Ya, inilah kita dalami dulu ini apanya dulu, kan masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara ya, belum masih bisa ini, kita akan pelan-pelan untuk kita tanyakan nanti ya. Berarti antara pelaku dengan korban ini sebelumnya memang kenal Pak? Nah, ini belum tahu ya, karena yang satu masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, yang lainnya juga masih diambil keterangan oleh teman-teman dari Kodam ya. Jadi saat ini Pak, pelaku tuh dikawal sama polisi juga dirawat di sana Pak? Ya, kawal sama di Bayangkara, kita kawal dengan anggota kita yang tiket di sana. Pak, berarti pelaku ini bergabung antara geng motor dengan OKP ya Pak? Ya, yang tadi inisial TT yang melarikan diri, ini ketua geng motor SL Simple Life. Ya. Oke, cukup? Geng motor itu besutan dari ormas itu? Kenapa? Geng motornya itu besutan dari ormas? Iya, diduga terafiliasi. Ya. Dan para pelaku ini sempat dari tempat hiburan malam gitu Pak? Nah, ini kita kedalami ya. Jadi kami belum dapat rekaman di awalnya. Kita hanya dapat rekaman di CCTV yang ada di Jalan Skip yang terjadi penganiayaan yang mengakibatkan anggota TNI mengalami luka parah. Si DM? Itu DHM? Rumah sakit. Ya, Rumah Sakit Bayangkara. Luka-lukanya di bagian apa aja Pak? Ya, ini belum kita ini ya, lagi dicek. Saya juga belum ke sana. Ya, satu pelaku tadi yang inisial DHM yang pertama kali diamankan itu ditangkap oleh teman-teman dari Intel Kodam. Yang satu lagi pelaku Pak? Yang satu lagi RDS ini juga dari tim kita melaksanakan dengan gabungan ya, tim gabungan dari Satreskrim dengan Intel kita dengan Intel Kodam juga. Kapan dan di mana ditangkap Pak? Dan Timur ya, Jalan Bedagai Kecamatan. Kapan Pak ditangkap ya Pak? Kemarin ya, Hari hari Senin. Ya, dalam kesempatan ini kami bermohon untuk segera menyerahkan diri
ya supaya tidak terjadi dampak yang merugikan, ya yang tidak diinginkan. Ya saya minta kepada inisial TT, ya inisial MGS dan MIR, ya agar segera menyerahkan diri kepada penyidik kepada Polrestabes Medan. Itu saja. Ada berapa orang lagi Pak total Pak? Ada tiga lagi yang perlu kita cari sampai dapat. Berarti yang lainnya ikut-ikutan aja Pak? Ya nanti kita kembangkan ya dari pengakuannya yang tadi rekaman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.